Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang aspek keperilakuan dalam akuntansi manajemen. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama itu Oktaviani Dita Putri Utami dengan NPM 082, saya sendiri Aprilia Ifadila dengan NPM 110, dan Mbak Feti Diastuti dengan NPM 122. Yang pertama yaitu dengan definisi dan lingkup akuntansi manajemen, di mana akuntansi manajemen merupakan bidang ilmu pengetahuan yang membahas perekayasaan penyediaan informasi untuk membantu manajemen suatu organisasi dalam pembuatan keputusan. Sedangkan menurut National Association of Accountants atau NAA mendefinisikan akuntansi sebagai bidang pengetahuan yang membahas perekayasaan informasi untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pemahaman akuntansi keuangan. Sedangkan untuk fungsi akuntan manajemen dalam suatu perusahaan meliputi fungsi pengendalian dan pengawasan, analisis keuangan, dan kebenaran serta lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu kerangka konseptual akuntansi manajemen. Nah, kerangka konseptual akuntansi manajemen menurut NAA terdiri atas 4 komponen, yaitu yang pertama, tujuan akuntansi manajemen, tanggung jawab, aktivitas utama atau fungsi, dan yang terakhir yaitu proses akuntansi manajemen. Kemudian tujuan sendiri dari akuntansi manajemen yaitu menyediakan informasi khususnya untuk pihak internal perusahaan. Dan tanggung jawab akuntansi manajemen berkaitan dengan perencanaan, penilaian, pengendalian, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Kemudian yang selanjutnya yaitu karakteristik informasi akuntansi manajemen. Dalam sebuah proses pembuatan keputusan, terutama ditujukan untuk pihak internal perusahaan, diperlukan informasi manajemen yang relevan dan sangat beragam. Nah, keberagaman informasi manajemen ini ditimbulkan oleh fungsi dan jenjang tingkat manajemen. Kemudian yang selanjutnya itu level manajemen secara organisasional. Yang pertama yaitu manajemen puncak atau top management, di mana berkepentingan dengan masalah-masalah yang bersifat strategik dan menjalankan tugasnya untuk perencanaan strategik atau strategic planning. Kemudian yang kedua yaitu manajemen menengah atau middle management, di mana bertanggung jawab untuk menjalankan pengendalian manajemen atau manajemen kontrol. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen bawah atau low level management, di mana bertugas meyakinkan bahwa tugas-tugas spesifik telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh manajemen menengah. Karakteristik setiap level manajemen itu berbeda. Nah, karakteristik informasi meliputi informasi internal seperti data akuntansi, data pegawai, dan data lain yang diciptakan mengenai perusahaan. Informasi eksternal contohnya itu statistik industri, harga pasar perusahaan, angka indeks harga konsumen, pangsa pasar, dan sejenisnya. Manajemen bawah cenderung menangani masalah teknis sehingga memerlukan informasi yang langsung berhubungan dengan tugasnya, sementara manajemen puncak lebih berkepentingan dengan masalah umum dan eksternal sehingga memerlukan informasi yang lebih luas. Kemudian yang selanjutnya yaitu hubungan akuntansi keperilakuan dengan akuntansi manajemen. Nah, akuntansi keperilakuan lebih fokus terhadap pengujian perilaku akuntan dan non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi dan pelaporan akuntansi. Sementara akuntansi manajemen membahas mengenai proses pemikiran untuk menyediakan data dan pelaporannya untuk kepentingan manajemen atau pihak internal. Kemudian untuk proses manajemen berkaitan dengan kegiatan dalam masing-masing fungsi manajemen yang meliputi fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau leading, dan pengendalian atau controlling. Nah, di mana manajemen juga melibatkan dalam berkaitan pengambilan keputusan secara terus-menerus. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh-contoh penelitian aspek keperilakuan dalam akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu Lindqvist tahun 1995, di mana secara spesifik penelitian ini ditujukan untuk menguji anteseden dan konsekuensi penganggaran partisipatif. Anteseden kaitannya dengan persepsi keadilan, sedangkan konsekuensinya adalah kepuasan dan kinerja. Kemudian yang kedua yaitu Wenzel tahun 2002, di mana penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah persepsi kejujuran dalam proses penganggaran akan meningkatkan kinerja dan komitmen pencapaian anggaran.
Kemudian yang ketiga yaitu Kiel et al. Tahun 2007, di mana penelitian ini menguji 3 aliran literatur, yaitu eskalasi, bias kognitif, dan masalah pengakuan untuk mengembangkan model eskalasi. Kemudian yang terakhir yaitu Meyrovich G tahun 2006, di mana penelitian ini menganalisis tentang 2 dimensi kualitas yang berlawanan dan memiliki konflik, yaitu design quality dan conformance quality. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.